Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kami harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan lewat 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Tuhan Yesus datang ke dunia, diutus Bapa di surga, agar kita diselamatkan. Jadi karena kasihnya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang bergumul dengan dosa, manusia yang berusaha untuk lepas dari dosa, tetapi tidak dapat. Makanya karena kasihnya Tuhan melihat bahwa manusia tidak bisa lepas dari kuasa dosa, Dia mengutus anaknya yang tunggal kepada kita supaya kita boleh diselamatkan. Ayat yang paralel adalah Yohanes 3 ayat 16, karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang kita katakan, apa yang kita nyatakan, maka itu dituntut, dipraktekkan, dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan hanya bicara. Demikian juga Tuhan. Kalau firman Tuhan disampaikan, maka Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Janjinya pasti nyata. Demikian Allah kita. Ia mengutus anaknya yang tunggal. Tunggal berarti hanya satu-satunya. Tunggal adalah kesayangan Tuhan. Dia begitu rela menyerahkan anaknya untuk kita. Ternyata untuk menyatakan kasihnya itu, Tuhan mengorbankan hal yang paling berharga, yaitu anaknya yang tunggal. Demikian juga kita, saudara. Kita diutus Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita, supaya olehnya firman Tuhan katakan, yaitu kita yang adalah hasil dari karya keselamatan itu ditunggu dunia untuk berdampak baik, memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kita diutus ke dunia untuk apa? Untuk menyatakan kasih-Nya. Menjadi apa? Menjadi teladan, menjadi solusi, menjadi jawaban atas pergumulan hidup mereka. Secara fisik Tuhan Yesus diutus Bapa, tidak ada lagi di dunia ini, tetapi Dia ada di mana-mana. Istilahnya adalah omnipresent, Dia ada di mana-mana. Saudara berdoa di rumah, Tuhan nyata. Saudara berdoa di tempat lain, Tuhan nyata. Oleh karena itu, kasih Tuhan ada di mana-mana. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah yang diutus untuk menyatakan kasih-Nya. Kenapa dunia membenci? Kita harus mengampuni. Dunia gosip, dunia berbohong, dunia hoax, dunia fitnah. Kita hidup dituntut menjadi hidup dalam kebenaran. Kita hidup jujur, kita hidup membawa damai. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Sebab itu, Ia memberikan kita karakter ilahi yang adalah gambar dan rupa Allah, sebagai perwakilan Allah untuk menyatakan kasih-Nya tersebut. Lewat apa kasih-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita, dan lewat apa kita menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita, lewat kita yang siap untuk diutus, membagi hidup kepada orang yang ada di dunia, di sekeliling kita, bahkan yang ada di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa 1 Korintus 13, 1-3 katakan, kita jangan bangga kita bisa berkata-kata dengan semua bahasa. Jangan bangga kita mengetahui segala rahasia pengetahuan yang ada di dunia ini. Jangan bangga kalau kita bisa membagikan sesuatu, membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan nyawa kita. Kalau itu tidak dilakukan dengan kasih, maka itu seperti gong yang mengerincing, tidak ada artinya. Sehingga Tuhan menjadi berkat untuk kita kalau kita memiliki kasih itu. Bagaimana caranya kita memiliki kasih? Undang Yesus masuk dalam hidup saudara. Maka Yesus akan berkarya dalam hidup kita. Yesus adalah sumber kasih itu. Kalau kita mengasihi bersama Tuhan Yesus, maka hasilnya akan dahsyat. Pernyataan quote terakhir dikatakan, dalam menyatakan kasih, ada kalanya kita harus berani kehilangan yang paling berharga dalam hidup kita. Apa yang berharga dalam hidup kita? Harga diri, kekayaan kita, segala milik kita harus serahkan kepada Tuhan Yesus menjadi berkat untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.